Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan membahas materi relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Oke, yang pertama di sini yang akan kita pelajari di materi mengenai relativitas khusus adalah transformasi Galileo. Transformasi Galileo ini hanya berlaku untuk kondisi di mana benda-bendanya bergerak di bawah kecepatan cahaya. Kita sudah tahu bahwa kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau kita simbolkan dengan C. C itu artinya adalah kecepatan cahaya. Jadi yang dimaksud dengan transformasi Galileo ini adalah suatu transformasi yang menimbulkan adanya kerangka acuan inersial. Apa itu kerangka acuan inersial? Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku. Artinya apa? Kalau berlaku hukum 1 Newton, kerangka acuan itu dalam kondisi diam atau dia bergerak dengan kecepatan tetap, maka itu disebut dengan kerangka acuan inersial. Dimisalkan di sini ini ada koordinat x, y, z. Nah, yang koordinat x, y, z ini untuk kerangka acuan yang diam. Sedangkan yang x aksen, y aksen, z aksen ini adalah kerangka acuan yang bergerak. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa kerangka acuan yang bergerak ini dia bergerak terhadap kerangka acuan yang diam dengan kecepatan v, sehingga setelah T sekon dia sudah menempuh jarak sejauh x orang yang ada di dalam kerangka acuan yang bergerak tadi. Nah, menurut kerangka acuan yang diam, koordinat orang tersebut terhadap sumbu x adalah x aksen. Sedangkan jarak yang ditempuhnya menurut kerangka acuan yang diam adalah dari sini sampai sini adalah x. Nah, sedangkan dari sini sampai sini, ini kan adalah jarak ya. Berarti kan kalau kecepatannya v tinggal dikaliin aja karena dia GLB, v kali t, itu jarak yang ditempuh. Maka berdasarkan transformasi Galileo, kalau kita mau menghitung posisi orang yang berada dari kerangka acuan yang diam, itu dihitung pakai rumus x sama dengan x aksen ditambah dengan vt. Atau bisa juga kalau menurut kerangka acuan yang bergerak, x aksen itu adalah x dikurang vt. Sedangkan untuk kecepatan menurut kerangka acuan yang bergerak, ini u aksen x ya. Ini u aksen itu adalah kecepatan menurut kerangka acuan yang bergerak, itu ditulis dalam bentuk persamaan ux dikurang dengan v. Jadi perlu diingat di sini transformasi Galileo itu hanya berlaku untuk benda-benda yang kecepatannya di bawah kecepatan cahaya. Supaya lebih jelasnya mengenai transformasi Galileo, itu bisa kamu anggap aja bahwa koordinat yang kondisinya diam, yaitu x, y, z, yang koordinat diam ini kamu anggap sebagai stasiun. Sedangkan x aksen, y aksen, z aksen kamu anggap sebagai kereta api. Ketika kereta api bergerak meninggalkan stasiun, berarti kan ini kerangka acuannya ikut bergerak nih. Kerangka acuannya kereta api. Sedangkan orang yang berada di dalam kereta api itu adalah bendanya, partikelnya kita ukur ya, mengenai jaraknya, waktunya, itu menggunakan transformasi Galileo ini. Berikutnya, penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Kalau tadi transformasi Galileo itu tidak berlaku ya untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan untuk menghitung penjumlahan kecepatan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, kita menggunakan persamaan yang sudah dikemukakan oleh Albert Einstein. Yaitu yang pertama, ux sama dengan u aksen x ditambah v per 1 ditambah u aksen x kali v per c kuadrat. Di mana ux ini artinya adalah kecepatan menurut pengamat yang diam terhadap kejadian ya. U aksen x ini kecepatan menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. V-nya adalah kecepatan kerangka acuan yang bergerak. C-nya adalah kelajuan cahaya. Atau kalau ditanya U aksen X, rumusnya bisa diganti menjadi UX dikurang V per 1 min UX kali V per C kuadrat. Nah, ini persamaan penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Perlu diamati di sini, perlu diketahui bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor.
Jadi nanti kita harus menggunakan tanda positif negatifnya. Kalau arah kecepatannya ke kanan, maka V-nya positif. Kalau arah kecepatannya ke kiri, maka V-nya jadi negatif. Sebaliknya, kalau untuk yang ke atas, dia positif arah kecepatannya. Kalau yang ke bawah, berarti arah kecepatannya menjadi negatif. Seperti itu penandaan untuk penjumlahan kecepatan berdasarkan teori relativitas Einstein. Contohnya, sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,85 c. Seorang awak dalam pesawat tersebut menembakkan rudal dengan kelajuan 0,35 c searah dengan gerak pesawat. Tentukan kecepatan rudal tersebut berdasarkan A. Transformasi Galileo, B. Berdasarkan relativitas Einstein. Jadi kalau di sini ada bumi ya, ini bumi, kemudian ada orang. Orangnya itu melihat sebuah pesawat bergerak ke kanan dengan kecepatan V sama dengan 0,85 c. Kita anggap pesawat ini sebagai kerangka acuan yang bergerak. Sedangkan orang yang di bumi ini buminya sebagai kerangka acuan yang diam. Nah, ketika pesawat itu menembakkan rudal dengan kecepatan U aksen X, ini menurut pengamat yang ada di pesawat melihat bahwa rudal itu bergerak dengan kecepatan 0,35 c terhadap pesawat tersebut. Nah, untuk kalau kita ingin mengetahui berapa kecepatan rudal tersebut berdasarkan transformasi Galileo, yaitu yang diamati oleh orang, ini kan kecepatannya sudah mendekati kecepatan cahaya. Sehingga berdasarkan transformasi Galileo, Ux itu kan rumusnya sama dengan U aksen X ditambah dengan V, yaitu 0,35 c ditambah 0,85 c. Ternyata hasilnya 1,2 c. Nilai ini adalah salah. Kenapa? Karena berdasarkan dari postulat Einstein, tidak ada kecepatan yang mampu melebihi kecepatan c. Jadi maksimal kecepatan di segala arah itu nilainya adalah c paling besar. Ini sudah melewati c, sehingga pernyataan untuk transformasi Galileo ini sudah tidak memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Jadi pernyataannya A itu salah. Yang B, berdasarkan teori relativitas Einstein untuk menghitung Ux, ya, kecepatan menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian, ini kita cari pakai rumus Ux sama dengan U aksen X ditambah dengan V per 1 ditambah U aksen X kali V per C kuadrat. Nah, dengan mensubstitusi angka-angkanya, U aksen X-nya adalah 0,35 c ditambah 0,85 c. Ini kan kenapa dia positif? Karena arahnya ke kanan. Per 1 ditambah 0,35 dikali dengan 0,85 c dibagi c kuadrat. Ini nanti akan didapatkan 1,2 c ditambah 1,02975 atau 1,2 c dibagi 1,2975 sama dengan 0,92 c. Nah, ini adalah kelajuan kecepatan menurut pengamat yang diam di bumi pesawatnya ketika dia bergerak. Kecepatan dari rudal tadi ketika dia bergerak, nilainya adalah 0,92 c. Nah, perlu diingat dalam teori relativitas ya, jangan lupa arahnya. Jadi arah kecepatan ke kanan itu positif, ke kiri berarti nilainya negatif. Postulat Einstein tentang relativitas khusus. Jadi Einstein itu ketika memformulasikan relativitas khusus, dia membuat dua buah postulat. Postulat pertama itu dia mengatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Nah, tadi sudah dijelaskan kerangka acuan inersial itu kerangka acuan yang memenuhi hukum 1 Newton. Nah, artinya apa? Kalau hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama, berarti rumus-rumus seperti hukum Newton, hukum Pascal, dan lain sebagainya itu berlaku ya untuk postulat pertama itu bisa kita masukkan. Yang kedua, postulatnya kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat tersebut. Postulat kedua ini mempunyai implikasi yang sangat luas. Hukum penjumlahan kecepatan tidak berlaku untuk cahaya. Jadi menurut Einstein, waktu T aksen tidak sama dengan T. Artinya apa? T aksen itu waktu benda yang bergerak dengan waktu benda yang diam itu tidak sama. Itu menurut teori relativitas dari Einstein. Kalau kita menggunakan teori dari si Newton dan Galileo, itu waktu untuk bergerak sama dengan waktu ketika dia diam. Tapi untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, waktunya itu akan berbeda.
Sehingga dari sini relativitas Newton dan transformasi Galileo yang kita pelajari tadi tidak dapat digunakan. Kecepatan, waktu, panjang, dan massa benda semuanya bersifat relatif pada postulat yang kedua ini. Berikutnya kita masuk ke relativitas panjang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya panjang itu juga dapat mengalami perubahan pada peristiwa relativitas. Di sini misalkan ada sebuah kerangka acuan, ini kerangka acuan yang diam, ini kerangka acuan yang bergerak. Ada sebuah benda diletakkan pada kerangka acuan yang bergerak. Ini panjangnya misalkan adalah LO, dia bergerak dengan kecepatan V, kerangka acuannya. Maka kalau kita mengukur berapa panjangnya ketika dia sedang bergerak oleh pengamat yang diam di bumi, itu bisa digunakan rumus L sama dengan LO akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L ini adalah panjang benda menurut pengamat pada acuan yang bergerak. Yang menurut pengamat pada acuan yang bergerak, LO ini adalah panjang menurut pengamat yang acuannya dalam kondisi diam. V-nya adalah kecepatan, C-nya adalah kecepatan lambat cahaya. Supaya lebih memahaminya, saya kasih contohnya. Sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 80 meter ketika diukur saat diam di bumi. Panjang pesawat tersebut menurut pengamat di bumi ketika pesawatnya bergerak dengan kecepatan 0,6 c adalah titik-titik. Ketika pesawatnya sedang dalam kondisi diam, itu panjangnya adalah 80 meter. Ini berarti LO, 80 meter. Nah, kalau kecepatan pesawat bergerak tadi 0,6 c, maka menurut pengamat orang yang ada di bumi, itu berapa panjangnya L-nya? Orang yang berada di bumi, kalau kita melihatnya dari pesawat yang sedang bergerak, itu akan tampak bergerak. Makanya L ini adalah kecepatan menurut pengamat yang bergerak. Karena orang yang di dalam pesawat itu mengatakan yang berada di bumi itu sedang bergerak. Karena yang namanya relativitas itu mengatakan bahwa semua gerak itu bersifat relatif, tidak ada yang bersifat mutlak di situ. Sehingga nilai L-nya itu kita bisa ukur menggunakan rumus L sama dengan LO akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan LO panjang kondisi diamnya adalah 80, akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat. 80 akar 1 min 0,6 dikuadratkan, jadinya 0,36. Nanti C kuadrat sama C kuadrat habis. Jadi tinggal 1 dikurang 0,36. Atau sama dengan 80 dikali 0,64 ya, dikali akar 0,64 sehingga hasilnya 80 dikali 0,8 sama dengan 64 meter. Nah, ini panjang pesawat yang tadinya 80 meter setelah bergerak mengalami pemendekan menjadi 64 meter. Ini berdasarkan dari teori relativitas untuk yang panjang. Berikutnya relativitas waktu. Seperti sudah dijelaskan di depan tadi bahwa waktu orang yang bergerak itu berbeda dengan waktu orang yang diam berdasarkan teori dari relativitas Einstein. Dari sini Einstein membuat suatu rumus yang sekarang kita kenal sebagai relativitas waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T ini adalah kecepatan menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 itu adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V-nya adalah kecepatan pengamat. Supaya lebih memahaminya, saya kasih contoh soalnya. Seorang astronot yang diam di bumi memiliki laju denyut 60 detak per menit. Jadi tiap menit itu denyut jantungnya 60 detak. 60 kali berdetak. Berapa laju denyut jantung astronot ketika ia menumpang pesawat antariksa yang bergerak dengan kelajuan 0,8 c diukur oleh A. pengamat yang diam di pesawat, B. pengamat yang diam di bumi. Sekarang gini, orang tadi itu naik pesawat. Naik pesawat antariksa tadi. Nah, menurut pengamat yang di dalam pesawat dan astronot tadi juga berada di dalam pesawat, artinya orang yang berada di dalam pesawat tadi melihat kondisinya dalam keadaan diam. Ya, karena dia dalam satu pesawat kan. Si astronot di pesawat itu, si pengamatnya juga berada di pesawat itu, sehingga kita melihat bahwa orang itu diam. Sama seperti kita lagi naik motor. Orang di belakang kita itu diam, tapi ketika kita melihat orang di samping kita itu seperti bergerak. Nah, itu mengatakan bahwa
orang yang berada dalam satu pesawat itu kondisinya dalam keadaan diam. Karena kondisinya dalam keadaan diam, maka delta T-nya itu akan sama dengan delta T0, yaitu 60 detak per menit kalau menurut pengamat yang diam di dalam pesawat. Sedangkan menurut pengamat yang berada diam di bumi yang diam, ini kita amati orang yang di bumi itu kalau kita lihat dari dalam pesawat itu tampak kondisinya dalam keadaan bergerak terhadap kejadian. Ya, dia bergerak terhadap kejadian. Maka kita menggunakan persamaan delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, tadi dijelaskan bahwa awalnya dia berdetak 1 menit itu 60 kali detak. Ya, atau 1 per 60 ya, 1 menit itu. 1 per 60 per akar 1 dikurangin V-nya tadi 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat. 1 per 60 sama dengan per akar 1 min 0,64. 1 per 60 per akar dikurangin ya, 1 dikurangin 0,64 jadi 0,36. Ini jadi 0,6, 1 per 60 per akar per 0,6. Atau ini dikalikan hasilnya 36 menit per detak. Ya. Jadi dalam 1 menit 36 kali berdetak jantungnya. Berikutnya, relativitas massa. Ternyata selain panjang waktu, massa pun bisa berubah. Padahal berdasarkan teori dari si Newton bahwa massa itu akan selalu tetap dimanapun kondisinya. Tapi berbeda dengan yang dikemukakan oleh Albert Einstein bahwa massa itu berubah dengan syarat benda yang bermassa itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka massa akan berubah. Nah, maka menurut pengamat yang kondisinya bergerak terhadap suatu kejadian, kita bisa mengukur massanya itu adalah menggunakan rumus M sama dengan MO per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana M ini adalah massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kejadian. MO itu adalah massa diamnya, V-nya adalah kecepatan. Contoh, dengan laju berapakah benda bergerak supaya massanya 2 kali massa diamnya? Ada kalimat M-nya massanya 2 kali massa diam. Dari rumus massa tadi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M-nya diganti jadi 2M0. Dicoret M0-nya, kemudian ini kali silang. Jadi nanti 2 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Supaya akarnya hilang, ini saya kuadratkan kedua ruas dikuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan, ini jadinya 2 pangkat 2 adalah 4 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kalikan lagi, 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali V kuadrat per C kuadrat jadinya 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian min 4 V kuadrat per C kuadrat pindah ke sebelah kanan. Yang tadi negatif jadi positif. Satunya pindah ke sebelah kiri. Jadinya 4 dikurang 1 sama dengan 4 V kuadrat per C kuadrat. Kurangin 3 sama dengan 4 V kuadrat per C kuadrat. Habis ya. Maka ini diakarin akar 3 ini tinggal 2 V per C. Kali silang aja. Sehingga nanti didapatkan akar 3C sama dengan 2V atau V-nya adalah setengah akar 3C. Nah, ini adalah kecepatan benda tadi supaya massanya itu 2 kali massa diamnya, yaitu V sama dengan setengah akar 3C dengan C-nya adalah kecepatan cahaya. Berikutnya mengenai momentum relativistik. Tidak hanya massa, momentum pun berubah ketika benda itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus ini, P sama dengan MOV per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. MO itu massa diamnya, V-nya adalah kelajuannya. C-nya adalah kecepatan cahaya, M-nya massa diam, P-nya momentum relativistik. Contohnya, sebuah elektron yang memiliki massa diam MO 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan kecepatan V 0,75 C. Besar momentum relativistiknya adalah titik-titik. Nah, ini tinggal kamu masukin aja nilai-nilainya ya ke dalam persamaan momentum tadi. P sama dengan M0V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Massa diamnya kan tadi 9,11 kali 10 pangkat min 31. Kecepatannya 0,75 C. C-nya adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga ini jadinya 0,75 dikali C-nya diganti jadi 3 kali 10 pangkat 8 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V-nya 0,75 C dikuadratkan per C kuadrat. Nanti C-nya dicoret, 0,75 dikuadratkan.
maka setelah dihitung akan dihasilkan momentumnya adalah 3,10 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Energi relativistik. Nah, energi relativistik itu energi ketika bendanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Di sini yang kita pelajari ada 3. Yang pertama ada yang namanya energi diam. Untuk menghitung energi diam yang dimiliki oleh sebuah benda, ini digunakan persamaan EO atau E0 sama dengan M0C kuadrat, ya, dimana E0 ini artinya adalah energi diam, satuannya Joule, MO itu massa diamnya, C-nya kelajuan cahaya. Sedangkan energi total atau disingkat dengan ET, untuk menghitungnya ada 2 cara. Pertama, bisa digunakan persamaan E0 ditambah EK. EK itu energi kinetiknya, E0 itu adalah energi diamnya. Atau bisa juga energi total itu adalah sama dengan M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sedang untuk menghitung energi kinetik atau EK, ini kita cari selisih dari energi total dikurangin energi diam. Itu cara kita menghitung energi kinetik, ya, dari energi relativistik. Contohnya, sebuah elektron memiliki massa diam MO bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Maka energi kinetiknya adalah titik-titik. Nah, untuk menghitungnya, pertama langkahnya kamu cari dulu energi totalnya menggunakan rumus energi total sama dengan M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Energi total M0C kuadrat per akar 1 min, kan tadi V-nya itu adalah 0,6 C. Kamu ganti ya V ini jadi 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat. Ini sama dengan M0C kuadrat per akar 1 dikurang 0,36. 1 dikurang 0,36 berarti jadinya akar 0,64, ya. Ini M0C kuadrat per akar 0,64. Akar 0,64 adalah 0,8. Jadi nanti M0C kuadrat per 0,8 atau sama dengan M0C kuadrat per 0,8 adalah 4/5, dimana ke atas. Jadinya 5M0C kuadrat per 4. Nah, berapa energi kinetiknya? Energi kinetiknya tadi rumusnya adalah ET, energi total dikurangin energi diam. Energi totalnya tadi 5/4 M0C kuadrat dikurangin M0C kuadrat, karena E0 itu rumusnya adalah M0C kuadrat. Ini kalau dikurangin hasilnya 1/4 M0C kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik yang dimiliki elektron tadi. Berikutnya, hubungan energi dan momentum relativistik. Kalau kita mencari hubungan antara energi dengan momentum relativistik, ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Tergantung nanti menggunakannya adalah tergantung dari keadaan soalnya, apa yang diketahuinya. Yang pertama, energi total kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 ditambah P kuadrat kali C kuadrat. Di mana ET tadi energi total, MO energi diam, C kelajuan cahaya, P-nya adalah momentum relativistiknya, C kelajuan cahaya. Atau bisa pakai rumus kedua, energi total kuadrat sama dengan energi diam kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat. Nah, ini rumus yang kedua yang sering digunakan nanti kalau misalkan di soal-soal, ya. Oke, cukup sekian materi dari saya mengenai relativitas khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.